Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison 99. Hari ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama Vicky, teman gue dari BP dan juga Om Erik gitu ya, IBP juga. Dan kita juga hari ini nggak lagi di rumah gue ya, backgroundnya beda ya. Banyak kita banyak bahas, karena hari ini gue lagi di tempatnya Pak Dana, yaitu di Syuke, teman-teman, di Cirende gitu ya. Oke, shout out untuk Pak Dana yang nggak mau masuk on cam ternyata. Tapi nanti ada suaranya ya. ya. Ada suaranya nggak apa-apa lah ya. Belum nyisir katanya. Oke, so teman-teman sengaja nih sebenarnya hari ini kita ketemuan di Syuke gitu ya. Gue mau jemput sebenarnya bass gue yang baru di customize gitu ya. Nih tadi dipegang sama Erik. Ada bisa tahu ini apa? Yang jelas ini Marcus Miller gitu ya. Bisa dibilang jangan bilang vendor lah ya, Sayer ini ya, Sayer. Walaupun secara looks Marcus Miller banget. Nah, jadi sebenarnya kita aslinya kesini tadi memang ketemuan cuma mau ngobrol-ngobrol. Terus gue sempet lempar ide kita nge-live bentar yuk gitu ya. Gue mau tahu pandangan dari teman-teman gue ini gitu, termasuk ada Bro Fabio ya on camera gitu ya. Gue mau tahu pandangannya tentang kayak kita modified bass kita gitu ya teman-teman. Mungkin kalau yang kenal gue sama Vicky udah lama udah tahu nih kita berdua adalah geng bapak-bapak banyak mau gitu ya, bapak-bapak banyak mau Indonesia. Jadi banyak banget yang dijailin lah bassnya gitu ya. Jarang bass kita ada yang normal pabrik kan ya. Normal pabrik kan tuh kayak satu hal yang diharamkan di kitab suci kita gitu ya. Jadi cuman hari ini gue ngundang Om Erik juga boleh dibilang ini penasehatnya bapak-bapak banyak mau ya Om ya gitu ya. Walaupun bassnya banyak pabrikan tapi dia juga suka bikin custom yang istilahnya nggak kaleng-kaleng gitu, atau kita bilangnya custom high quality gitu ya. Nah, ngomongin custom juga dia sering salah arti nih. Nah, betul. Custom disalah artinya Replika ya. Harusnya Niru, bukan ya, gitu harusnya kan. bukan ya. Tapi juga custom itu artinya kan membuat seperti yang kita mau. Ya, Yang beda kan gitu ya, kayak orang custom motor ya. Beda kan gitu beda ya. dari yang lain. Bukan niru Harley. Bukan itu kan bukan custom. Kalau sekarang banyaknya hampir Davidson. Nah, bukan hampir Davidson. Hampir Davidson. Oke, so jadi yang mau kita bahas sebenarnya saat ini teman-teman adalah mumpung ini juga di Syuke gitu ya. Istilahnya ini Syuke sendiri kalau teman-teman ada belum tahu, ini lokasi di Cirende dan ini adalah salah satu bengkel boleh dibilang yang gue percaya buat ngerjain woodworking gitu ya. Kebanyakan bass-bass gue, bass-bassnya Vicky ataupun Om Erik di sini yang butuh kerjaan woodworking berat, kita pasti larinya ke sini gitu. Ini udah kayak jadi apa ya? First call-nya lah gitu ya. First call kita iya. Kebetulan hari ini gue mau ngambil Sayer gue yang tadi. Ini sebenarnya nanti kita bahas gitu ya. Ringan-ringan aja kalau Sayer, tapi gue di sini lagi masuk Jaguar sama Fat Eclipse gue. Ntar kayak apa itu ntar ada sesi sendiri gitu. Tapi hari ini gue bahas di garis bawahi untuk hari ini temanya adalah customize itu seberapa perlu dan apa yang lu kejar, performance atau looks gitu ya. Nah ini adalah pertanyaan yang akan gue lempar ke teman-teman juga. Silahkan komen di bawah gitu ya. Menurut kalian customize itu harusnya ngejar looks, performance atau dua-duanya atau gimana, dan cara kalian nyikapinnya gimana gitu ya. Nah untuk pertanyaan sama, gue akan lempar ke Vicky dulu nih. Gitu ya. Kebetulan Vicky itu punya signature. Ya ini ya Vicky ya. Nah itu, salah satunya. Nih teman-teman, signature Vicky. Ini 32 inch medium scale, 4 senar, pasif tentunya, dan dia cuma pakai satu potensio yang sebenarnya juga ini nggak perlu gitu ya sebenarnya. Itu sebelum ada Jordan ya. Dulu ya. Jadi Jordan tiru ini sebenarnya. Gara-gara Jordan kayak gitu gara-gara abis ngobrol sama Vicky, gitu, racunan. Disclaimer ini menurut keyakinan saya ya. Oke, nah mungkin karena Vicky ini bassnya full bikinan Syuke, mungkin boleh cerita dulu apa inspirasinya, terus kenapa lu bikin kayak gini, dan apa yang kejar dari custom ini. Jadi sebenarnya ini bass yang apa ya? Custom pertama di Syuke. Karena Syuke udah dari tahun 2000 berapa belas. Nyatanya awalnya cuma mau servis, tapi berakhir dengan bikin 3 bass. Dan hampir semua kalau setup atau apa namanya, bahkan seringan ganti senar aja gue pasti datangnya ke sini gitu. Nah ini bass ini nih sebenarnya ini kecelakaan ini. Ini bodinya kan kecil ya. Gue tadinya ngincarnya bodinya besar, agak besar, karena ini inspirasinya sebenarnya dari Ricker Baker tahun ya, mungkin 1970 atau 1980 yang seri 30-20. Cuman waktu itu gue minta necknya sama Pak Dana, Pak mau dong necknya pakai speknya Spektor. Jadi necknya ini idenya dari Spektor, ukurannya, ketebalannya, bahkan radiusnya gue bahkan udah nggak fit and proper lagi, udah begitu jadi ya udah jadi gitu. Nah cuman waktu itu Pak Dana mengcounter si necknya yang kelihatan kecil ini dengan body yang sama kecilnya supaya biar proporsional, biar balance. Nah ini tuh apa namanya ya, kalau bisa dibilang balance, sebelah sini udah balance. Terus pickupnya cuma satu. Ini pickupnya Fender, tapi mungkin kalau ada yang tahu Fender Vintera bukan Vintage, antara Starcaster atau Vintera, tapi ya dia ada star-starnya gitu ya. Kayaknya Om Vincent Rompis tuh dia punya versi aslinya yang pakai pickup ini. Atau kalau teman-teman lihat yang basis baru, basisnya siapa tuh yang dia Royal Blood tuh dia sempat pakai, dia punya Jaguar, terus pickup necknya ini, pickup bridge-nya tuh yang mini humbucker gitu. Nah terus dari pickup sini larinya cuma ke satu volume. Ini volume doang. Ini volume top.
Tone-nya berarti Tone-nya langsung blast open. Oh. Jadi dia ya ini kalau boleh dibilang ini bisa mendistort ampli tanpa pakai pedal drive Jadi apapun. gainnya besar sekali. Gainnya gede banget. Jadi kalau misalnya kita buka full gitu ya, ini udah drive, langsung ke drive, auto drive. Ini pernah dibawa waktu itu sama teman-teman IBP main di IOF yang kedua kali kita main bawa bass yang ini, dan untuk bikin drive-nya gue nggak pakai pedal apapun. Jadi benar-benar cuman ini agak dipentokin, agak dibuka sedikit, dia udah nge-drive. Nice, 32 scale, 4 senar. Kenapa milih 32? Waktu itu tuh idenya capek pakai 34. Oh. Wes tuh kayak gitu kan. Tadinya mau 30 tapi kok 30 kependekan gitu. Jadi ya udahlah kita bikin sesuatu yang in between antara 30 dengan 34 dengan 32. Karena kalau 33 turunnya cuma sedikit. Jadi akhirnya bikinnya 32. Dan kebetulan waktu itu ini bikinnya sebelum merit, diambil pas sudah merit. Terus ternyata jadi gambar anak yang pertama. Jadi ini karena ini bass pertama, anak yang pertama gitu. Dan ini super loud, super kenceng. Gainnya menurut gue sampai saat ini di antara 3 bass yang gue punya, ini yang paling gede gainnya. Halo pasif ya? Pasif. Berarti Ini pick-up-nya tuh pick-up-nya hot banget. hot banget. Ini kalau nggak salah DC resistance-nya emang tinggi. Jadi nggak tahu ya, mungkin pemahaman gue tentang DC resistance itu bisa salah, bisa kebalik. Cuman gue lihat waktu itu ini DC resistance-nya paling tinggi di antara semua pick-up yang gue punya. Gitu. Terus ini benar-benar dibuild dari nol. Bahkan Pak Dana sampai berbaik hati ngebuatin truss rod covernya pakai ala Rick ya. ala Rick, Iya, tapi iya. nggak ada tulisan Rickenbacker, cuma di Iya. Terus di Harusnya bridge-nya tulisannya fix. fit harusnya. Nah, terus Wittgenstein. di bridge-nya itu sama Pak Dana juga dibikinin Ini kayak frame gitu? frame, bridge ini biasa? frame. Ini bridge biasa, Oh, oke. dibikinin sama Pak Dana juga. Pakai baju. Pakai Iya, di dikondomin. dikasih baju gitu biar Iya. manis looks-nya. Ya, manis Terus saya gitu. dia ikutin dia. Menarik tuh. Menarik. Iya, makanya. untuk ditiru nih kayaknya. Buat Ide- inspirasi. idenya dari Pak Dana. Ya, ini ngebungkus bridge Iya. pakai itu oke juga ya. Sama pickupnya dikasih pickup cover, dan ini semuanya dari kayu. Ini kayu. Jadi ini apa namanya, minimal elektronik, banyak kayunya. Terus buat kayunya juga kalau teman-teman lihat tuh dia ada 1, 2, 3. Iya. Ini 3 jenis Ada kayu. tone blocknya tuh. Nah, tone blocknya di belakang sini. Ternyata tone Ini blocknya. tolongnya apa ya? Ini kalau nggak salah maple. Maple ya Pak Dana ya, tone blocknya ya Pak? Yang belakang sini. Tone blocknya maple sih kayaknya. Kayak maple. Apa potongan dari yang ini? Iya, potongan. Jadi ini ceritanya. Ini bass tuh gue minta tolong sama Pak Dana bikinin, tapi tidak ada satu kayu pun yang boleh jadi waste. Oh, oke. Nah, jadi gue dapat top bodinya ini agak di luar perkiraan. Ini top bodinya kalau nggak salah namanya Mindy. Dia bener-bener top ya. Tebel ya? Tebal, Iya, tebal tebal. tuh. Dibikin tebal. 1 cm lebih. 1 Iya. cm lebih. Terus ini kita di body dulu ya. Ini top bodinya Mindy, tebal, bodinya. tebal. Terus ini bodinya nih mau nih. Ini Mahoni. dua, kalau nggak salah 2 kayu yang berbeda, tapi seratnya masih ketemu. Jadi gua ke belakang, di belakang Suke itu dulu ada tumpukan kayu banyak banget. Milih. Gua milih handpick. Wah. Ini handpick. Kita esensinya Bener-bener, custom. ya bener-bener handpick. Terus apa namanya? Ini juga kalau nggak salah 2 kayu mahoni yang berbeda. Oh. Cuman waktu dicek sama Pak Dana, dibantu sama Mas Sutri juga, sama ada teman-teman di belakang, ini yang kalau Match. diketok Bunyi tone-nya mirip. match, mirip. Dan teman-teman, dan ini bukan glossy ya teman-teman. Ini Nggak, bener-bener ini- nggak di finishing. Ini nggak ada finishnya sama sekali. Ini mentah, raw finish. Makanya Iya. dulu kalau main, karena kebiasaan naruh Tangan di sini, dia di sini. ini di sini ini pasti biru. Nah, Karena dia nahan. Saking ini dulu oke. kasar banget. Iya, iya, iya. Ini kasar banget. Ini karena udah banyak dakinya aja. Jadi halus. Jadi halus. Dan dia ngasih color lagi ke sini gitu. Dan ini ada beberapa bagian yang mungkin kalau teman-teman lihat ini ada luka. Ini kalau di Fender berarti bilangnya slack body ya. Slack Karena body. lihat tuh, ini Nggak ada nggak ada kontur. arm konturnya ya Nggak di ada sini. Ya. kontur. Di sini Ini juga slack nggak ada body. stomach kontur di sini, Nggak ada. chest kontur. Ini bener-bener flat, no finish, raw. Jadi boleh dibilang raw finish, kalau nggak salah cuma minta kasih pakai oil dikit, oil. cuman buat ngeluarin warnanya, terus udah nggak ada apa-apa lagi. Terus ini luka-lukanya juga nggak dibenerin. Iya, ini Dibiarin. masih ini Ya. bisa masukin kuku nih. Bisa Gitu. banget. Oke. Nah, gitu. Terus apa namanya, dia ini nggak dapat kayunya, jadi ya udahlah pakai plastik, tapi works. Ini tengahnya ini, jadi ini mahoni, di tengahnya adalah kayu jati putih ini. Ini nanti jati putih. Jati putih, kalau Oke. bahasa Indonesia jati putih, tapi kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu apa. Nah, pokoknya ini jati putih. Enggak berat ya. Oh, ini lumayan. Sejati kan berat terus. Iya. Tapi ini pas diketok bunyinya masih bagus. Jadi nggak dead gitu, bukan apa, ketokannya tuh bukan ketokan kayu mati gitu, bukan yang nggak ada nada. Ini masih bagus. Ini Pak Dana yang pilihin. Karena ini pas ada satu piece ini, nggak tahu mau jadi apa, ya udahlah jadi Mac gitu. Nah,
kita naik ke neck ya, ini jati putih biasa, stand ini di depan. Berarti tadi tone blocknya juga jadi putih. Iya, jadi ini kan tadinya lumayan panjang dan agak Oh. gede. Nah, gue minta sama Pak Dana, Ini sama aja. teman Suke, Heeh. jangan sampai ada kayu yang jadi waste. Jadi kalau bisa kayu-kayu yang kita pilih itu jadi bahan semuanya. Jadi bass inilah. Nah, ini jadilah. Tapi lucunya ini slab body tapi ini lu kontur ya. ini Pak Dana yang bentuk. Iya, maksudnya di kontur sama Dana gitu ya. Cuman Buat ini akses tangan. buat akses tangan ya, aja. megangnya. Sekalipun gue mainnya yang nggak jauh-jauh dari V7. gue tuh have lah. Iya, Siapa tahu iya, nanti iya. siapa gue bisa main kesini-sini. Biasanya Pontianak yang pakai begitu. Ah, Iya. Ini Pak Dana Betul. terus kita maju ke ini rosewood, standar rosewood lah ya. Ini juga kayaknya masih ini kayaknya dibentukin sendiri ini juga. Nah ininya nih apa namanya? Inlay. Inlaynya adalah potongan dari yang ini. Oh, kayu juga. Kayu juga. Bukan abalon, bukan Bukan itu. abalon, Oh, bukan iya, plastik. betul. Ini kayu. Nah, fingerboardnya apa nih? Ini rosewood. Rosewood. Rosewood kalau nggak salah. Rosewoodnya gelap ya. Gelap. Ini udah lama nggak keluar karena mau di custom lagi. Udah bahasa custom, di custom lagi. Berdasarkan ide dua bapak ini dan permintaan anak saya yang dia maunya bahas ini warnanya biru. Oh, oke. Jadi antara akan dicat nih. Akan dicat, tapi catnya juga nggak pakai metode yang sprot. Terus Jadi metodenya ini, tuh di dyeing. spons. Nah, Yang set, dyeing gitu ya. jadi biar dia catnya masuk Transparan ke ya. dalam pori-porinya. Oh, gitu. oke. Jadi kayak faded dong ya. Ya, terus natnya seperti biasa favorit kita semua Tulang, tua. Ini asli tulang sapi. Saya lihat waktu proses dipotongnya. potong sapinya. Enggak. Ini nggak tahu ini warna apa, tulang iga mungkin ya, bekas orang makan sop iga gitu. Jadi kita makan ambil. sopnya aja deh. Iya, kita makan sopnya aja. Nah, terus ya kalau hardware standar ya. Saya ini belum bandel banget waktu itu, cuman yang bandel ininya doang. Ini pickupnya agak Terus kalau placementnya itu diukur dulu atau gimana tuh di situ? enggak, pokoknya saya maunya cuma di tengah. Oh, tapi di mana di situ kan nggak digeser-geser dulu? Enggak, pokoknya ya udah di Kan sini. nggak cari wangsit dulu, udah taruh aja ya? Yang ini tuh bener-bener kayaknya saya idenya 10%, sisanya ya eksekusi dari tim Suke. Jadi yang menurut mereka pokoknya Masuk, posisinya gitu, paling bagus. bagus, paling masuk proporsional, Udah di situ. Ada. siap Pak. Udah saya jalan aja. Kita kasih visinya aja ya. Kita kasih visionnya aja, terus beli jacknya ada di bawah. Terus ini ya standar lah ya, rata-rata hardware-nya standar. Korea. Oh ini ngambil dari chord ini 4 tuner ini, terus knob, terus ini strapnya ini ngambil dari bass chord FLZ4. Saya ada chord Oh. FLZ4 dulu, Iya, terus iya, iya. gua pak tukar guling. Tadinya mau pakai bassnya FLZ4 tapi terlalu modern. Nggak cocok sama Nggak rocknya. cocok sama visionnya ini Iya. nggak masuk, jadi ya jadilah Dia malah di kondomin kayu gitu nggak Iya. cocok sih. Lucu-lucu. ini nanti mungkin akan di custom lagi berdasarkan ide dari dua bapak banyak mau ini. Pick-up-nya mungkin akan maju ke depan gitu ya. Nempel. Terus di sini jadi Di precision, base. precision. Terus nanti ya knob-nya akan ketambahan lagi. Cuman sampai sekarang belum kepikiran apakah akan pakai tone atau enggak. Kalau misalnya enggak kan berarti stack knob gitu kan. Blendnya pakai model-model lucu sih. Oh, Enggak. stack knob. Oh, snack knob ya. Bisa. Stack knob. Nah, gitu Nggak, ya udah. nggak pengen dikasih itu, F-hole. Apa? F-hole. Full enggak. Ini solid semua. Bukan, nggak pengen dikasih F-hole. Enggak. Dia jadi tin light. Oh jangan. Soalnya kalau gitu ini nanti dibelah lagi, ini akan dicopot lagi kan, dibelah lagi sampai Iya, dia iya, benar-benar bisa dibongkar sih. jadi akustiknya. Ini sedangkan ini full solid. Ya, itu. Solid body. Nah, apakah bass di pasaran nggak ada yang memuaskan lu sampai lu harus bikin Ya, custom? pertimbangannya apa? Iya, Kenapa pertimbangannya. nggak bikin? Kenapa nggak beli yang mirip-mirip terus Iya. modif? Itu. Jadi itu juga kebetulan karena kepala saya ini idenya terlalu banyak gitu. Jadi itu juga ada ceritanya Kak, yang masih relate kenapa akhirnya saya lebih banyak punya bass yang dibuild dari nol daripada bass yang udah jadi terus di custom. Itu jawabannya. Di body yang Suke ini adalah hasil kebandelan saya dari mulai awalannya tuh ganti pickup, catnya di relic apa segala macem gitu, terus ganti elektronik dalam-dalamannya. Terus Tapi- ada kill switch kan ya? Oh belum, bukan ini ya? nggak kill switch. Cuman sempat pakai 0 PA1. Oh. Sempat pakai 0 PA1 akhirnya Booster. dicabut. Iya. Akhirnya dicabut, tukar potensio full CTS 2 biji, jack Swisscraft, terus pakai orange strap yang 007 kalau nggak salah. Kapasitornya diganti juga, sampai wire-nya pun akhirnya beli yang vintage quad wire, Yang braided itu. yang braided vintage quad wire juga sempat dipasang di sini, dan akhirnya bikin body baru. Ujung-ujungnya bikin Bikin body baru, bikin neck baru. bikin Ya. bass baru ujung-ujungnya. Nah. Part of the journey. Iya, Part of the journey. benar-benar. Tadinya tuh mau berhenti di sini dan di yang bass yang itu, bass ketiga kayaknya beli yang brand Jadi, lucu kali ya gitu. Udah jadi. Udah jadi kali kalau pun custom ya tipis-tipis aja lah, dimodif dikit aja tipis-tipis gitu. Waktu itu tuh sempet kepincutnya sama
Yamaha BB 24 434 yang pas udah seri 43. Terus waktu itu lagi pengen banget punya bass di Senar karena nggak punya kan. Datanglah ke toko musik, cobain bla 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 bla. SNI dan ISO lagi cari sertifikasi nih, ya kan. SNI itu sudah nanya istri guys, ISO tuh istri sudah oke. Nah, pas lagi proses itu nanya ke istri, dia bilang itu tadi berapa harganya? 4,5 juta. Waktu itu Yamaha BB masih di level segitu ya, sekarang udah naik kayaknya. Tapi karena waktu itu yang seri 43 itu nggak ngeluarin warna putih, jadi sempat agak ragu nih. Cuma lu nyarinya putih pokoknya. Putih, pengen punya bass putih 5 senar. Habis itu kepikiran lah, oh gampang, beli aja yang warna hitam ya kan. Bawa ke Pak Dana, Pak, ini pickup just bass dapot. Ini lubang satu tutup. Terus ini kan pickupnya P doang tuh jadinya. Terus jadi pen putih Pak. Ya, pickupnya tambahin apalah, ganti apa, atau misalnya kan lubangnya 3 tuh volume tone. Ya udahlah tambah preamp lah, masih lucu lah, yang beli deh. Pertanyaan istri gue cuma satu dan itu gue kejebak. Kalau kamu beli bass yang tadi, kamu jahilin nggak? Istri gue udah tahu gue jahil. Oh pasti, kenapa dia gue coba pasti. Oh gitu, ya kan gue pikir nggak boleh nih. Terus akhirnya karena sebelumnya gue sempat istri sempat membandingkan antara gue beli Yamaha atau gue build dari nol di Padana gitu ya. Kalau build di Padana berapa waktu itu kisaran 8 atau 9 tuh udah full. Udah lebih baik kamu bikin di Padana aja, sekali kamu bikin kamu selesai, udah nggak bikin lagi. Dan jadilah bass yang nomor 3 yang putih itu. Yang putih, dan kebetulan gue lagi nggak bawa hari ini. Itu. Jadi sekarang intinya bass tuh 3 semuanya adalah build di sini. Build di UK ya. Nah, dan karena sebenarnya kenapa sih lu nggak beli bass yang umum aja gitu? Iya. Kalau kita relate ke pertanyaan itu, sampai sekarang ini mungkin belum ada bass yang bisa menuhin Ke BM-an lu. ke BM-an gue. BM tuh banyak mau ya guys. Ya. Kalau kemarin kan gue udah sempat ngobrol nih back and forth sama Om Leo. Setiap ada bass cak dikit, lucu ya gini, tapi racunnya dia tetap aja enggak, ya udah Fender Mexico Stuham udah selesai gitu. Urus 1 tahun 94 bodoh gitu. Nah, tapi pun di situ gue mikir, tapi ini 2 pickup. Gini. Kebanyakan mikir, ya udahlah ntar dulu. Jadi karena ujung-ujungnya itu bass pasti akan gue bandingin lagi. nggak bisa yang apa ya? Stay di situ ya. Stay di situ. Jadi karena rata-rata yang gue dapat di journey gue sekarang ini bass-bass yang dibikin di pabrik, baik pabrikan lokal ataupun yang udah branded dari luar, itu sampai sekarang belum bisa memenuhi BM-nya gue. Bukan dari segi tone ya, tone bass-bass itu bagus semua, cakep semua, looks oke semua. Cuma kadang-kadang jahil-jahilnya kita ini yang nggak bisa dipuasin gitu. Nggak bisa tuh datang Fender made in USA, tak duduk, enggak, lu tinggal tunggu waktu, itu pasti akan gue hancurin gitu. Entah pickup yang gue ganti, entah apa, karena bagian dari upgrade itu kan mungkin ya upgrade looks, performance dari sisi elektronik, dari sisi bahkan kalau menurut gue lo upgrade string, lo ganti string itu juga udah bagian dari upgrade, karena lo kan nyari tone yang spesifik gitu ya. Yang biasanya lo pakai round, di bass itu pakai round, tiba-tiba lo tukar ke flat atau semi flat atau apalah, itu udah bagian dari upgrade gitu kalau menurut gue gitu ya. Bagian dari tone journey sih. Tone journey. Ya. Nah, itu sih. Nah, ngomongin tadi nih performance atau looks, gue mau beralih ke Om Erik nih. Kalau menurut Om Erik kan juga by the way bassnya banyak guys. Bassnya puluhan, ngeri. Tapi kan ini bassnya juga Om Erik, istilahnya di kawanan bass itu kan campuran ya. Ada yang hari ini bawa Ken Smith Burner ya, masih full ori pabrikan, tapi juga banyak juga yang memang di customize. Kalau Om Erik sendiri nih, dengan again dari kacamata atau persepsi Om Erik sebagai orang yang punya bass pabrikan dan cenderung akan mereserve seperti itu, let it be aja. Tapi juga ada istilahnya ada channel untuk menyalurkan nakal-nakalnya, banyak BM-BM-nya tadi gitu ya, dengan mengcustom bass gitu ya. Kalau Om Erik sendiri kejarnya apa? Sebenarnya performance lu kah, atau kapan saat lu nentuin, oh ini gue mau kejar performance-nya aja, ini gue mau kejar looks-nya aja, kayak gitu. Biasanya gue kalau bikin custom itu gue akan cari yang unik. Oke. Nah, yang unik artinya yang nggak pasaran, nggak ada gitu ya. Jadi kayak gue ada project itu gue pengen banget punya bass tele tapi yang modern. Pabrikan itu semua bass tele itu pasti vintage Ambil ya rocknya vintage kan. Fender P51 satu biji di kafe itu vintage banget gitu. Gue bilang gue main bass gitu, gue main lagu apaan begini tuh, tangtung doang satu kan. Tapi pengen looks tele gitu kan. Nah, akhirnya punya ide, wah kayaknya gabungin antara GNL Asat sama necknya P51 seru nih.
Tapi Asat sendiri udah tele kan? Betul, tapi gua nggak suka bentuknya kepalanya. Bukan tele kan begitu. Oh, ngerti potongan headstocknya. headstocknya. Iya. Itu kan Nggak bukan- tele. nggak tele gitu loh. Oke, ya Asat melakukan JNL ya. Iya kayak Daniel kan Iya. nggak tele gitu. Tapi Asat maksudnya modern kan? Asal Modern tele kan modern dia. Tele, itu kan Cuman headstocknya yang nggak masuk. headstock nggak Dulu. masuk. Oke. Headstocknya bukan headstock tele gitu kan. Iya. Tele harus begitu headstocknya. Looks-nya kurang berarti. Looks-nya kurang. Terus Nah, terus kan ya gue bikin hasilnya ternyata nggak sesuai ekspektasi. Part of journey. Ya ternyata itu resiko yang harus kita ambil sih. nggak kayak lo masak semua cair campur gitu terus Iya. jadi enak gitu Iya, kan. iya, iya, Pas iya, dicobain, iya. hancur. Nggak nih, tunggu. Ini hancurnya di sisi apa nih Om? Hancurnya pertama gue bener bikin bodinya body Asat pakai partnya JNL. Oh. Terus beneran gue pakai kebetulan waktu dapat naiknya Sting Signature yang Jepang tuh. Oke. Gabung lah kan. Oh. Pas dicoba setupnya, wah kacau. Kacaunya ternyata setelah pikir-pikir Sting punya signature itu kan gede banget. Hmm. Radiusnya itu kalau nggak salah mungkin 7 atau 12. Oke. Oke. Sedangkan JNL kan modern. Iya. Bridge-nya itu nggak nyambung bro. Oke. Bridge-nya kagak nyambung sama sekali. Iya. Nggak ngobrol dia Bridge-nya tuh jadi. udah istilahnya modern style ya yang. Ini nggak nyambung sama sekali Iya. tuh. Pas dipas, wah nggak ketemu. Tapi lu emang maunya bridge-nya JNL punya. Bridge JNL gitu tadinya. Oke. Akhirnya Akhirnya sekarang, nah ini yang nanti mau gue bawa ke sini. Ini mesti di permak. Kayaknya mesti setup ulang. Jadi masalah neck pocketnya juga kayaknya nggak bisa niruin Asat. Kan tebelnya lain. iya, iya. Neck pocketnya mungkin perlu lebih dalam. Terus JNL itu punya kan beda ya. Kalau yang ini kan bridge-nya ini kan tipis ya. Oh. JNL kan beda Tebel. tebel tinggi Iya, kan. iya, Nah, iya. itu tinggi banget sampai di sini. Oke. Ya, dan itu udah diturunin pun juga Nggak bisa karena di sononya tuh udah Kenapa gendut sendiri. Kenapa nggak bisa lu counter stang? Kan gue berarti bodinya mesti dipopok. Oh, lu nggak mau body ini? Oke. Berarti Berarti nambahin ini dong, shimmer di neck pocket. atau gue dalemin ini ya supaya dia lebih menggelap lagi. Iya, lebih turun lagi. turun. Yang itu mesti dirubah-rubah jadi memang nggak segampang itu ya custom Tapi kan. jadi ini untuk custom yang Om Erik ngejar looks-nya ya, karena nggak ada looks Sebenarnya yang gua- sesuai. Jadi tadinya gue pengen bikin custom yang bisa gue pakai buat main all round genre gitu ya. Tapi dengan looks yang beda sendiri di panggung gitu kan. Kalau lu di panggung semua bawa jazz bass gitu kan. Apa bedanya gitu kan. Semua bawa kayak gitu kan. Iya, Jadi iya. kalau buat teremas kan wah, apa itu kan. Terus udah ini Fender lagi. Kan kita orang pikir terus kayak apa itu kan. Iya. Karena memang neck casting ya. Naik casting gitu kan. Nah, tapi ternyata nggak segampang itu juga. Terus gue kan ngawin-ngawinin preamp-nya kan. Jadi ini pun gue bikin yang bener-bener gue beli plate-nya Telin gitu di sini, beli plate Telin gitu kan. Terus gue pikir beli M apa yang lubangnya cuma 2 ya? Kan cuma 2. Iya, tele cuma. Cuma 2 kan. Beli M apa yang lubangnya Itu cuma ibadah 2? Salman yang gue bilang. Dua potensial stuck. Akhirnya ada tuh cobain. Tahu ini nggak preamp namanya ACG? ACG. Tahu. Oh. Kan dingkong gue pakai ACG, Pak. Pasti pas. Gila aneh banget. Tapi ACG rata-rata kan 4 sama 5. Gue nanti dapet yang 2. Yang cuma 2? Ada. Tapi ternyata itu bukan preamp. Memang ternyata itu bukan preamp seperti pada umumnya. Oh, Itu kerjanya mirip tahu ini nggak? filter bass. Betul. Iya. Jadi cuma filter doang. Tapi emang ACG itu filter bass. Filter doang. Om. Jadi cuma ngefilter filter frekuensi gitu. Iya. Ngapain? Nah, itu yang gue cari. Tapi kan tadi lu ketemu pickupnya JNL yang MRB. Gila aneh banget. Dia nggak bisa, berarti di si preamp itu nggak bisa ngobrol sama pickupnya. Nggak ketemu. Jadi Enggak, emang cara kerjanya beda. Jadi kerjanya beda. dingol gue tuh itu kan aslinya kan bawaannya IMG BTS. Bawaannya ya itu udah pindah ke Pangeran tuh. Nah, terus dingol gue sekarang pakai ACG EQ01. Nah, EQ01 ini 4 stack nih, Om. Jadi volume blend pertama, low pass filter neck itu atas bawah karena ada yang boost, ada yang Q. Dan low pass filter pickup belakang, boost Q juga sama high pass filter boost Q tapi untuk kedua pickup. Jadi memang cara kerjanya kalau kita terbiasa sama 3 band, 4 band itu otak kayak anjir kok gini, anjir kok gitu. Jadi ternyata si ACG itu cara mereka ngedesainnya adalah dia bilang kalau gue ngecek di Talkbass gitu ya, orang-orang kan ada satu klub yang khusus ACG user tuh ya. Mereka tuh emang pakai ACG supaya dapet 2 karakter bass dalam satu bass. Jadi cara mereka adalah justru yang main tuh blendnya, Om. Oh blendnya dipakai. Iya, jadi pending ke depan, gue mau pick up, gue mau tone-nya nih dapet yang gimana? Gue setting di 1 LPF, LPF depan, udah. Terus nanti in the middle of the song, gue mau switch, gue pending full ke belakang.
baru ntar suaranya mau gimana. Begitu. Cara mainnya begitu ternyata Aci. Kalau dikawin dulu emang yang kayak kok mid-nya terlalu honky, Iya, kok terlalu apa Kita gitu. mau naik ke stick Iya, kan. iya. Naik ke stick, wah gila nih bunyiku tangtung gitu. Ya udah berapa gue bayarin lu. Mumpung udah terbiasa sama Aci udah gue bayarin. Yang namanya part of the journey. Iya. To be honest, gue udah nyobain hampir semua preamp. You name it lah, hampir semua preamp gue udah pernah coba untuk coba tuh kawin-kawinin lah. Sampai yang bener-bener kita suka kan. Jadi kalau buat gue sih, gue paling suka sampai sekarang tetap masih Glock sih buat gue. Glock. Gue tuh masih penasaran sama Glock Control. Karena waktu itu ada satu kayak YouTuber yang ngasih lesson gitu. Dia pick up-nya ditukar, dia pakai Ibanez lesson 1000. Oke, gue tau deh, rambutnya pirang, Ya, cepak. ya, yang pirang cepak atau yang botak yang ada. Oh. Itu dia pick up-nya ditukar pakai SIM custom, Iya. dua unit, terus dia Pakai pakai Glock. Glock. Dia bilang Glock ini enggak color. Nggak Iya. kalah sama sekali. Betul. Transparan banget. Itu transparan banget ya. Nah, itu yang bikin gue penasaran. Transparan banget. Sampai gue buka ininya udah discontinue. Nanti kalau lu mau coba tuh gue bawain. Jadi gue kebetulan juga suka banget sama Core RB series kan. Nah. Itu gue punya 4. Guys, yang lagi nyari RB guys, nggak dijual sekali. Gue punya 4. Tujuan gue apa? Karena menurut gue itu bass paling value for money. Yes. Di motifnya enak, Yes. gampang pilihan. Betul, banyak pilihan. Jadi 4 itu full pick up sama preamp Beda lain semua. semua. Buat Oke. gue cobain. Dan menurut gue yang Ini paling- RB berapa nih? RB 4 RB 5? RB 5. Lah RB 4 juga ada kan tadi kan? Oke. Terus. jadi Jelas. menurut gue pasangan paling juara Ah. itu adalah MK5 plus Glock. Oh, oke. Nah, ini gue punya pengalaman nih, Om. Jadi kalau zaman-zaman waktu gue punya RB 5, gue tuh sempat pakai Glock. Waktu itu soalnya sempat masuk di Glock bentaran ke Indo kan. Gue pakai yang 5 knob karena kan RB 5 5 Yeah. knob. Gue masih ingat tuh PCB-nya warna merah semua Yeah. Glock. Udah, waktu itu gue udah pakai MK5 di RB 5. Nah, justru kalau menurut gue ini baik lagi ya, ini kalau kita bicara nge-custom bass pasti selera Selera. orang beda-beda nih, Yeah. goalnya beda-beda. Kalau goalnya Om Ed tadi pengen yang transparan, MK5 udah growl by test begitu, tapi dapat preamp transparan gitu. Jadi kayak cuma negesin doang Dan karakternya. low-nya menurut gua, jadi Iya. low-nya itu nggak madi ya. Iya, Deep, artikulasinya tapi nggak bagus. madu. Nah, Nggak nggak madi. Nah, Nah, kalau gue itu nyarinya, akhirnya bloknya gue copot, Om. Gue balik lagi ke NTMB 918F. Gitu. Kenapa? Karena menurut gue, ini bukan blok jelek ya. Terlalu steril. Tone-nya. terlalu high-fi. Iya. Terlalu steril, terlalu hard-fi. Gue pengen dapet satu low yang sama beat yang lebih growl. Khasnya Bartol ini gue pengen tegesin ininya gitu. Jadi kayak udahan MK5, ya udah pasang lagi NTMB akhirnya waktu itu. Gitu sih. Tapi ya mungkin ya part of journey sih ya. Kita Iya. ngejar tone-nya beda gitu. Jadi macam-macam. Jadi itu juga salah satu yang gua sering lakukan adalah nge-mod Bass. bass adalah pick up sama preamp. Oke. Ini sekarang pertanyaan buat keduanya nih. Kalau tadi kan kita belajar ngomong nge-mod bass nih, udah mulai masuk ke ranah custom. Kalau Vicky benar-benar custom dari awal, Om Air juga ada custom dari awal, tapi ada yang upgrade kita bilangnya gitu ya. Customnya upgrade sifatnya. Nah, andaikan nih, gue player baru. Anggaplah gue punya duit lumayan deh, budgetnya katakanlah ceban, 10 juta. Pilihannya gue bisa beli bass baru 10 juta, budget, atau gue cari bass second yang 10 juta, secondnya 10 juta berarti udah bagus ya, gitu ya, bass second 10 juta bagus. Atau udah aja gue ambil workhorse apapun itu, gue upgrade, dan kalaupun gue upgrade, apa dulu yang mesti gue upgrade? Dari pikir dulu deh, Benar. coba Pik, lu Benar. punya duit ceban nih Pik. Gue kalau gue punya di ceban ya, apalagi mungkin player tadi playernya baru. Bayarnya baru, bukan banyak mau kita, bukan. Nah, baru banget main nih, Ah. dia mau punya bass pertamanya. Saran gue adalah selalu ya lu cari bass yang cakep. 10 juta itu bukan budget kecil, Baru second nih? baru. Kalau Baru bisa 10 dapat juta, baru, oke. 10 juta karena apa? Di situ journey lu akan dimulai. Oke. Ya kan? Karena kan dia masih baru nih, masih kenalan sama ya, ini dunia baru, siapa tahu dia bisa berhenti di situ. Maksudnya Ya udah gitu aja. Itu aja. Oke. Cuman kalaupun nanti dia mau melakukan custom terhadap bassnya dia, entah upgrade apa, setidaknya nggak banyak PR-nya gitu. Paling kalau misalnya pick up-nya udah cakep, tapi preamp-nya kayak kurang nih. Nah, dia tinggal upgrade. Salah satu preamp-nya. alasan Salah kenapa satu. jangan beli bass palsu ya. Yes. Karena kalau bassnya baru, asli, budgetnya gede, 10 juta, lu udah dapet yang bagus-bagus. Buat apa? Oke, kalau Kalaupun nanti journey-nya dia akan upgrade atau akan custom, ya itu ke belakang. 10 juta kegedean berarti. Gue mau dapetin satu budget yang mikir berapa ya Om? 5 kali? Lima. 5, oke. Kita ralat 5 juta. 5 Lu juta. cari second 5 juta, baru 5 juta, atau lu beli bass
second istilahnya yang di bawah itu terus lu upgrade. Dan kalau di upgrade apa? Second 5 juta make sense. Oke, second 5 juta apa? Second 5 juta apa Kita nggak ada yang endorse ya, jadi sebut Ya. merek aja. sebut merek boleh berarti ya. Iya, boleh. Yamaha tuh paling satu. Yamaha. Yamaha Tipe BB. BB. Yamaha BB. Pasif. Pasif. Yang berapa? Dua seri 2, seri Seri 3. 2 itu 3 jutaan. Ah. Seri 4, 434, 435 itu 4 Masih 4 jutaan. jutaan. Jadi itu kalau misalnya lo mau cari second BB itu pasti dapatnya masih bisa lebih Masih di murah. bawah itu. Oke. Misalnya let's say lo akhirnya beli BB 4 seri 4 gitu ya. Itu construction neck yang udah bagus, tone-nya udah aman. Jadi kalaupun lo beli yang itu, satu-satunya yang lo upgrade adalah pickupnya. Tok, selesai. Kalau mau pasif tetap ya. Kalau tetap mau pasif, pickupnya di-upgrade. Kalau gue mau aktif, Kalau mau aktif agak susah nyarinya. BB seri 6 lebih tua lagi. oh itu cakep men. 614, 615 dia udah 3 benteng kan? Atau 625, 624 juga cakep. 2 kan? Yang ada yang jadi dia cuma beda di saat yang satu headstocknya match, yang satu enggak. Oh gitu. Terus ada Nah itu gue belum Iya. lihat tuh yang 6 tuh. Tapi ada kalau skang nah, strapnya. kalau mau cari yang cakep, second budget 5 juta, masih punya kemungkinan buat di mods ke depannya seri 4. Yamaha seri 4. Seri 4. Kalau seri 2 agak-agak tanggung karena dari sisi construction dia udah beda. Constructionnya jadi kalau misalnya seri 2 tuh constructionnya begini doang. Oh, Tapi tempat kalau yang seri ada 4 diagonal kan. ada diagonalnya di sini. Iya. Itu udah aman banget. Iya. Kalaupun misalnya, om, udah cocok sama pickupnya, ya potensinya boleh lah. Centangnya 3 biji. Kapasitor lah main Kapasitor boleh. boleh lah, jacknya tukang Iya, switchcraft lah boleh lah. Russian military grade. Ya, tapi setidaknya Orange Sprite. ya, tapi setidaknya let's say lo total upgrade-nya dengan mempertahankan pickup asli Yamaha ya. Lo upgrade potensionya, lo upgrade switchcraft untuk jacknya, lo upgrade orange Sprite buat kapasitornya. Shielding semua Shielding, KPD-nya. cover. Iya. Itu dengan budget 5 juta dapat kok. Cari second Nice. 4 juta aman, sisanya buat upgrade tas happy. Iya, iya. Dan banyak yang udah bilang Yamaha BB seri 4 aman, lu mau bawa main kemana berbagai genre bisa, lu mau drop B, drop C aman aja gitu. Secara construction neck dia sudah mendukung, pickupnya juga nggak asal-asalan, nggak jelek-jelek banget karena dia pakai YGD. Yang seri Yamaha Guitar Development. ya, yang seri 2 itu kayaknya bukan YGD. Oh, Korean punya ya. Korea. masih, ya. Dan ya gua udah pernah nyoba keduanya, tetap seruan yang seri 4. Seri 4. Serius. Kalau untuk yang sekarang ya, Iya. nggak mau pusing mikirnya apa, Ya. seri Yamaha. Yamaha. Oke, Aman. menarik. Pemilik lagi ada telepon. Oke. Enggak. Oh enggak. Oke, pertanyaan yang sama Om. Lu ada duit nganggur 5 juta lu mau jadiin bass. Is it will it be brand new, second segitu, lu habisin mobil itu di second atau lu beli yang murah-murah tapi lu upgrade? Oke. Dan apa mereknya? Oke, jadi kalau untuk tadi kan pemula ya. Pemula. Kalau untuk pemula, gue bisa suggest. Mungkin kalau beli bekas nggak bisa milihnya. Oke, nice point. Iya. Lu harus ngecek necknya sehat apa enggak. Nggak tahu lah baru Iya, kan. elektronik kesek-kesek gitu ya. Oke, Kan oke. sebagai pemain baru lu nggak ngerti. Iya, iya. Terus yang kedua adalah sebagai pemain baru biasanya belum ngerti yang disukai, belum tahu kan. Belum tahu yang lu pengennya kayak apa, masih mencari-cari ya. Minimal lu paling beli yang semodel dengan basis idola lu. Minimal gitu kan. Aduh, gue dulu Victor Wooten lagi. Nyari modern di mana yang murah? 145 juta tuh ya. Nah, Oke, terus. nah kalau seperti itu, jadi besar kemungkinan lu akan ganti, nggak suka total. Tapi ternyata setelah beli, wah gua nggak gini, gua pengen nih, pengennya apa dia beli jazz, nggak tahu kan. Iya, Setelah dia pakai, iya. enggak, gua bukan gini Iya. pengennya. Nah, saran gua adalah beli bass yang brandnya bisa dijual lagi. Resale value-nya ada. Karena Oke. lu pasti akan Akan at some ganti. point lu akan ganti. Iya. Karena lu belum nemu gitu. Kalau kayak Upgrade total. kalau kita kan kita tahu gue pengennya begitu. Jadi kalau misalnya gue mau upgrade tuh gue udah tahu yang deket-deket ke situ. Enggak yang beda total gitu loh. Ya kan oke. ternyata gue sukanya udah aneh sonjir bodinya begitu terus bodinya CSB. Ini kagak nyambung kan. Oke. Good point. Iya kan? Good point. Bodinya kecil ternyata Iya. aduh nanti gede banget ya. Iya. Nah, pengennya kecil ya. Enggak matching. Jadi baiknya yang resale value-nya tuh gampang dijual, cepat ada nilainya. Lagi-lagi jangan bahas palsu. Kan nggak bisa dijual kan, akhirnya nyesel kan. Dan kalau udah Bagus gak jadi tatakan kopi. Jadi kayu bakar. dan kalau udah salah ukuran neck misalnya itu bukan upgrade itu Oh, biru mau apa- diapain? Apalagi kalau bikin neck di pressing ya pakai Photoshop ya. Aduh. Waduh. Kamu gimana ngukur miring-miringnya? Tracing. Tracing. Pakai apa? Corel Draw. Nah, Oke, good point. nah jadi saran gue beli yang udah pasti dulu aja. Apapun deh. itu ya mereknya. Lu suka berpikir dulu dah, Iya. apapun ya. Ya. Mau model jazz. Semisal nih idola gua misalnya Bondan Prakoso sama Thomas Ramdhan. Carilah yang model Stingray, Musiman gitu ya. Dan Apapun kalau bisa- mereknya tapi ya. Kalau bisa merek tapi minimal
yang kira-kira resale value-nya ada. Tadi kalau upgrade lu bisa jual Sekarang lagi lagi. rame squee itu, squee apa Squee. squee. Itu cakep-cakep tuh Oh. finishingnya. Intinya adalah ketika lu mau upgrade lu bisa Hmm. jual. Ya, Kan gitu. ya, oke. Karena tadi sebagai PR pertama udah pasti nanti masih cari bentuk tuh. Hmm. Nah nanti kalau udah mulai ngerti, baru yang ngomongin yang kedua, gue pengen yang itu. Nah itu udah mulai boleh dipikirin deh. Oke. Nah, udah mulai ngerti kan, udah mulai ngerti. Nah boleh lah apa hunting yang second berkualitas. Nah, Hmm, naik naik kelas, kelas gitu naik ya, kelas. naik kelas. Karena kita mesti tahu kan, sukanya yang naik tadi mulai bulat, vintage, flat, ya kan? Oke. Ini satu pelajaran unik sih justru gue dapet dari anak gue nih, si Bastian. Jadi kan ketika gue nyeburin dia ke dunia bass, gue langsung kasih dia 5 senar Talman. Ya, Talman Short Scale. Kenapa 5 senar sebagai bass pertama? Sebenarnya tuh dia tuh udah belajar pakai bass bridge gue 4 senar. Cuma menurut dia kejauhan kan, gitu. Jadi ya udah kita mulai dari Talman. Terus Talmannya gue bikin aktif. Kan bapaknya yang banyak mau ya, anaknya Yes. gak banyak mau. Jadi Talman pasif gue bikin aktif, pakai preamp dari Vicky ya, Ergodyne. Akhirnya pas gue beli FAT, dia ujung-ujungnya balik lagi, sekarang pakainya FAT. Kenapa FAT gue bilang kok? Dia ternyata udah mulai nyadar kalau pertama dia bilang dia sukanya pasif, Nah, pasif elektronik gitu ya. Padahal dulunya pasif, pakai dulu Talman pasif dia suka. Begitu gue ganti aktif, dia bingung nyari tone-nya. Oh. Terlalu banyak yang harus dia twist. Dia bilang Iya, ya, dia iya. twiddling with that. Dia bilang enggak, aku maunya colok, bunyi, Hajar, hajar gitu ya. Oh. Beda, ternyata udah beda sekarang nih anak sama bapak. Akhirnya kan Talmannya jadi gua cun kayak ADGC. Ya 30 inch ya, ya Ya. ADGC aja gitu kan, biar punya 6 senar gua. Tapi apa UG. Nah, akhirnya sekarang mana-mana di bawa FAT. Begitu FAT-nya gua masukin Shuke, ini beneran FAT-nya lagi di Shuke gitu ya, teman-teman. Again, ini project bapaknya banyak mau. Akhirnya sekarang yang dia pakai surprisingly adalah Squire Bird fretless. Jadi gue bilang yaudah kok anggap aja lu latihan pakai 34. Tapi gue sempet kasih dia karena dia juga suka pakai Talman yang akustik tuh. Itu kan, nah di sini dia ngomong soal sempit. Dia mungkin nggak tahu bahasa string spacing ya. Gue dia bilang yang ini sempit. Jadi, oke, gue ngeliatnya kayak ini anak mulai ngeh nih. mulai cari dan jadi. Iya, mulai udah nyari-nyari keluar. jadi kayak oke, dia sukanya tone kalau tone akustik dia bilang enggak terlalu dia ngomongnya terlalu ringing gitu. Mungkin ya bisa bahasnya beda sama kita, tapi yang dia tangkap adalah ini kayak terlalu ringing bukan gimana, terlalu ceting, terlalu treble, enggak. That intinya dia bilang low-nya kurang, dia bilang kurang bottom, dia bilang dia bukan low, ngomongnya kurang bottom dan terlalu ringing gitu. Pas di high-nya dia kayak Iya, karena kan itu piezo doang kan. Iya, piezo. Nah, terus gara-gara gua larang dia nyentuh BC Rich, Dingwolf, Warwick dan Fender. BC Rich gaji jatuh cuy. Akhirnya 5 senar di gua itu sisanya sebenarnya ini saya baru gua jemput sekarang kan. Sama si Squire Bird fretless. Terus dia bilang, "Ya udah enggak apa-apa deh, aku ambil fretless aja." Jadi fretless di bawah. Nah, gue ngeliat dari situ kayak, karena kan gue ngeliat dari kacamata adalah gue lagi nurturing dia supaya jadi seorang bassist, tapi dia kayaknya nemuin jalan di sini, dia suka yang mana. Nah, terus belakangan ini dia juga suka ambil lagi Prince gue, karena latihan slap lebih enak di situ. Gitu. Menurut dia naik 5 senar tuh kalau buat slap canggung dia bilang, karena terlalu lebar. Gitu ya. Jadi even di FAT pun dia jarang mau slap, tapi kemarin karena gurunya minta bawain Red Hot, Red Hot Pepper, jadi dia latihan akhirnya dia pakai Prince. Jadi kayak jernihnya kelihatan nih anak nih bahwa mulai ngerti enak gak enak versi dia apa gitu ya, menurut keyakinan dia bahwa dia lebih ternyata dia lebih suka pasif itu satu. Terus dia it's okay untuk 4 sama 5, tapi untuk slap dia prefer 4, dan string spacing dia mulai aware, tone bawaan bass dia mulai aware kayak gitu sih. Sampai sempet kayak nyoba Warwick gua dan dikejar jatuh juga Warwick. Mohon maaf ya, untung Warwick kayunya dari batu kayaknya ya, jadi kagak leset kagak apa sih, cuman guanya yang shock gitu kan. Dan dia juga bilang gitu ya, ini naiknya tebel ya gitu. Udah berasa gitu. Oh ya, karena dia biasa pakai FAT kan ala-ala Fender ya. Dia punya profile necknya. Pengen ini tebel, dia bilang ya, cuman suaranya dia mulai suaranya suka, tapi ini lopek banyakan ya kayak gitu-gitulah. Jadi nah itu buat kayak pemula tuh berarti tapi thank you Om Erik, gue setuju poinnya. Basis idolanya siapa? Mungkin itu ditiru gitu kan. Iya, Bastian doyannya Thundercat cuy. Sama Kanye West. Karena kan kayak dari gitu orang sih. di lain-lain. Iya, ya. benar. Dan kita ternyata nggak, walaupun gue istilahnya, gue yakin gue secara sadar gue menginfluence dia supaya lu mulai dari 5 senar deh. Kenapa? Karena musik-musik sekarang kok banyak kan butuh nada low B-nya. Tapi ya along the way dia nemuin dianya sendiri. Misalnya mulai nemuin lah ya, memang masih dalam perjalanan kan kayak apa gitu ya. Sebelum akhirnya ntar kesesat kata berantak kayak kita gitu ya. Nggak nemu. Tapi gue setuju sama poinnya Om Erik, yang di part Om Erik bilang basis idolanya siapa. Ya. Karena dulu pun gue ngalamin itu ketika gue pertama kali kayak kenal, udah mulai
ngelamin gitu ya. Yang gue denger tuh Korn. Hmm. Jadi gue berusaha punya bass yang seperti itu. Kalaupun bassnya gue nggak dapet tone gue ke arah sana. Ya. Sedangkan gue tahu Korn itu kill mid-nya, boost bass, boost treble, Ya, nah, mid-nya mati. mid-nya mati gitu, terus gue tuning. Jadi gue dulu ikut di band pop, gue tuning. Kagak nyambung. Itu dia begitu. Gitu. Sampai di amplinya pun gue gitu. Nah, dia udah protes ya kan. Ya, tapi sering jalan-jalan kayaknya gue mulai sadar itu nggak make sense. Jadi gue kayak balik lagi gitu, nyari secondary option siapa. Tapi tetap basis yang gue kerja tuh aneh semua. Kenal lah gue, dikenal waktu SMP gue dikenalin lah dengan Resident Machine. Itu dan basisnya sampai sekarang caranya dia main, tone yang gue anut itu masih sekarang udah berat ke dia daripada ke Fieldy. Kalau Fieldy kan dia udah. Tapi lu nggak serta merta lu ambil musikman ya? Oh tidak. Gitu kan maksudnya kan? Enggak, Ya. tapi karena gini, gue taunya tim Kamar 4 itu jazz bass. Emang guys, Oh iya. Nah, Ada era-eranya. dulunya jazz bass. Tapi eranya dia sebelumnya dia musikman. Mm-mm. Era Rage pertama, album pertama sampai kalau nggak salah yang kedua itu dia masih musikman. Terus dia baru dia switch ke jazz bass, Defender, lama Defender karena legendary kan, Fendernya dia kan. Nggak ada yang tahu pickupnya apa, nggak ada yang tahu knobnya Yang dia. hitam putih kan? Tiga. Yang natural. Oh iya deh yang masih dia pakai sampai Iya, di sampai band di barunya acara apa, Nah. di smash itu bass, hancur, yang dia selamatin pickupnya. Berarti pickupnya aneh. Dan kita nggak ada yang tahu tone kontrolnya dia itu 3 biji jazz bass itu apa, itu nggak ada yang tahu. Volumenya di mana, tone-nya di mana, yang karena dia super sekretif sama alat-alatnya. Terus di era itu dia sempat di Fender, dia sempat nyebrang ke Lakeland sebentar, sampai sekarang dia balik lagi ke musikman dan dibikinin signature seriesnya. Tapi yang gue kejar waktu itu ternyata yang gue dengar tone-nya dia tuh di jazz bass. Sekalipun pada dasarnya gue kurang set sama jazz bass gitu. Benar benar, tapi kalau poinnya Om Erik tadi yang gue garis bawain, mengejar idolanya, cari idolanya dulu siapa. Gue akhirnya sampai sekarang hampir cara main gue, mungkin kalau beberapa temen yang udah kita pernah main satu panggung bareng, semua tuh selalu dia gue picking jarang begini, gue picking selalu begini atau pakai tunjuk. Ini yang gue dapat dari dia dan gue implementasiin sampai sekarang. Ternyata dia juga dapat dari Jadi. Jadi ada yang pernah ngeliat, gue nggak pernah sadar. Iya, gue ngerti. Jadi single. Soalnya kalau kita pakai dua ini kadang-kadang attack-nya beda nih. Betul. Iya. Nah, dan gue nggak pernah sadar kalau gue tuh selama ini picking begini, nih gini. Oh, ditiban. Oh, gitu. Jadi ini untuk nguatin sini. Itu dari tim Kamofar. Jadi tone-nya dia, caranya dia main itu yang kepake sama gue sekarang. Tapi tidak serta-merta gue beli musikman. Duitnya belum ada, masih dicetak, negara. Gitu. Iya. Sekalipun gue punya bass yang custom ketiga, kebetulan pickupnya musikman, tapi ya pasif gitu. Tapi pasif cuma turun sama tone, sama dia ada sektor 3-way untuk series paralel sama mode single coil. Itu bagian dari journey-nya, dan kalau didengar ini ya mirip, tapi powernya beda. Ada yang beda gitu. Nah, tadi dari Om Erik belum kejawab nih Om. Yang tadi kan bahas pilihan lu adalah kalau lu punya 5 juta dan lu newbie gitu ya, lu akan kejar idola lu siapa gitu ya. Semisal tadi ya kayak Thomas Ramdhan atau Bondan Prakoso, lu pas ngejar musiknya. Nah, kalau gitu yang kedua, kalau tadi soal Piki udah jawab kan, Piki akan mainin di kapasitornya kah, apanya kah. Kalau lu apa? Apa yang lu ganti? Kalau lu makin kenal sama karakter bassnya. Kalau buat gua yang pertama harus diganti itu adalah pickupnya sih. Pickup. Oke, kenapa nggak wiring pasifnya atau aktif atau preamp sekalian? Menurut gua bunyi pertama itu kan datangnya dari pickup ya. Istilahnya kalau bunyi, anggaplah orang gitu nyanyi udah sumbang nih. Oh, Lu mau pakai ampli 100 juta juga sumbang kan? Iya. Kecuali pakai autotune. Itu maksud gua. Oke. Jadi sumbernya dulu diberesin nih. Oh, oke. pickup ya. Tapi banyak orang yang beranggapan kan kayunya harus tanda kutip nih gue pakai istilah satu kata lucu. Dua kata lucu, kayu mateng. Kayu mateng. Dua kata lucu nih, kayu mateng. Iya, Gimana tuh? Kalau menurut keyakinan saya. Iya, ini menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya itu kadang orang suka sebagai player ya, kadang memang agak bias. Oke. Karena kalau menurut gua namanya Tone Wood itu sebenarnya lebih ke kita sebagai player. Kita yang ngerasain. Kalau buat audience, coba audience tuh lu mau audience tutup mata lu nebak lu bass lu kayunya pakai kayu apa. Nggak bisa. Bahkan lu tiri nggak bisa jawab. Kalau karakter Stone mungkin bisa ya. Bisa. Kayak oh ini Tony jazz bass nih. Oh ini musikman nih gitu Kalau ya. tadinya lu bedain antara Alder S itu susah. Karena itu sebagian besar kan dari pickupnya kan. Taunya udah nebak-nebak itu, pakai status dia ya kan. Karbon semua ya kan. Iya. Nah itu menurut gua
jadi sumbernya dulu kalau masalah kayu itu lebih ke kita sebagai player ngerasain resonansi di kayunya. Resonansi. Ya. Jadi waktu kita pegang begini kan dia kan getar nih, dia kan body nih, ya kan. Kalau kita main groove-nya kan enak, kita badan kita kan kayak dapat feedback gitu ya. Kan berasa groove-nya nih. Nah, kita kan jadi enjoy nih. Ketika kita enjoy otomatis kita main berasa enak. Otomatis berasa enak, berasa benar. Oke, tapi kalau bunyinya nggak enak, pick up lah boleh karena kan coba pick up ya. itu pasti kan sumber pertama kan, ya kan, atau kalau misalnya penyanyi adalah mikrofon ya kan, Iya. ya biar kata Rosa sekaligus ya, sekalipun Rosa nih lokasi mic-nya apa tuh Mic-nya mic jalan yang ya jelek juga sebenarnya. kaleng-kaleng. Iya, jadi Suaranya suara kaleng. jadi menurut gue yang pertama itu adalah pick up-nya. Karena itu dulu diberesin. Oke, terus pertanyaan kedua nih buat keduanya sama. Karena kan anggaplah kita baru mulai, kita basis pemula, baru mau mulai upgrade alat. Karena again beli baru, namanya pemula gitu ya, beli baru mungkin uangnya masih lama gitu ya kumpulnya. Walaupun ya in a way biasanya pasal pengalaman ya. Iya. Upgrade dulu habisnya lebih mahal. Iya lagi, harus digarisbawahi. Iya lagi. Harus digarisbawahi bahwa kalau tujuannya menghemat, forget untuk upgrade. Iya sih. Mendingan lu jualnya sekarang, lu beli lagi. Atau nambah satu lagi. Tujuannya itu yang menghemat duit itu salah besar. Oke, jadi kalau udah jatuhnya customize itu udah nggak boleh bicara budget sebenarnya. Kalau orang pikir bahwa aku nggak punya uang, gua custom aja deh, itu salah besar gitu kan. Karena pengertian customize ini berbeda. Kalau di kita tuh ya sorry teman-teman ya, ini menurut keyakinan kami bertiga, karena kami tadi udah ngobrol gitu ya. Segala macam barang ya, nggak cuma instrumen musik, barang yang tiba-tiba melabeli brand tertentu tanpa seizin pemilik brand itu bukan custom, replika alias palsu, KW gitu ya. KW super. Jadi jadi dari tadi kita masuk custom itu contohnya misalnya Bass Vicky nih, ini custom made gitu bilangnya, custom made. Kenapa? Karena dia ambil inspirasi, iya tadi kan diceritanya Next Spector gitu ya, terus aura-aura Rickenbacker segala macam, tapi again brandnya bisa lihat gitu ya, Shuki gitu. Jadi memang ini jatuhnya custom made gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kayak saya gua di sini, ini modelnya sebenarnya kayak lebih ke modified gitu ya. Tapi kalau seringkali di luar sana tuh yang beredar Fender custom HQ high quality gitu. Itu sebenarnya bukan custom high quality sih, itu replika. Karena sejatinya custom itu lebih nihil daripada factory made, gitu ya, daripada mass production. Secara logika bikin 1000 lebih murah dibanding bikin satu. Jelas. Makanya kalau daerah saga mobil ya begitu ya, saga. Bikinnya satu-satu. Oke, jadi kembali lagi pertanyaan tadi. Pick up tadi ya udah jawab. Kalau misalnya memang mau ganti, mau di-upgrade apa duluan? Pick up. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih, semisal ini karena gini, ini berangkat dari kejadian bass gue yang Prince gitu ya, mungkin Vicky juga tahu ceritanya. Jadi Prince itu udah kayak gue pernah bawa ke teman-teman kita yang tahu ya, Arto, Om Nur NRW, Pak Bone, Om Ijal, Shuki gitu ya. Ini udah 5 dokter kasarnya nih, dan Prince gue udah yang kejadian ya, belinya 300.000, total harga customnya udah lebih. Coba itu harga bridge-nya berapa? Harga bridge-nya? Mungkin ntar gue tambahin penampakannya. Iya. Enggak lebih murah. Salah besar. Kalau cari hemat jangan custom. Karena gini Om, itu ketagihannya adalah proses journey nyarinya itu loh Om. Jadi kayak Prince gue sempat jadi fretless, iya kan? Sempat jadi 5 senar. Lu bayangin ya, naik Prince 4 senar jadi 5 senar, sedempet apa? Jadi kalau John Myung bilang ini naik 5 senar dipasang 6 senar, Om Leo mulai duluan naik. Gue naik pasang jadi 5 senar. Om Leo mulai duluan. Udah, terus sempet dipasangin tingkat macam-macam. Sekarang kondisinya pakai cokotan Musikman Ori dari Simarwan. Depannya gue pakai Moodbucker, preamp-nya pakai Dingwall punya, bridge-nya pakai Engkol. Aku katanya bass melody jadi bass melody. Nah, kita melodi ala nah, pertanyaan gua, ini kan begini. Udah jelas ya itu bass. Jeroannya mah bintang 5 kan? Iya. Tapi budinya kaki 5 tuh. Itu betul, gimana? betul. Nah, benar. Apakah tone mood-nya benar jelek? Iya. Enggak kan? Enggak. Kalau itu sih gue berani ajak turun karena gue udah berapa kali manggung pakai itu. Kan? Yes. Betul. Cuman tuh kadang gini, yang ngejudge kita nih ya, ini boleh koreksi kalau gue salah atau nggak setuju. Yang ngejudge kita adalah sesama musisi. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita main nih, penonton selama lu mainnya benar, dia happy. Iya. Manajer lu selama dapat repeat order, dia happy. Dia pulang bayar. Yang ngejudge, wih. Kita kedatangan tamu guys. Bang Bedur. Ini, aduh, IDP lagi ngumpul ya? Saya pamit dulu ya. Lagi. Sorry. Oke, jadi tuh yang gue yang ngejudge itu akan sesama kalangan musisi. Jadi kayak, ih, enak tuh Tony, gak siapa? Anjing Prince.
Iya nggak sih kayak Iya. anjir sayang, anjir apa supplier gitu, misalnya kayak apapun lah, anjir-anjirnya itulah gitu, atau oh pantusan enak Cordera, oh pantusan enak Lakeland, oh pantusan enak Cat Smith gitu. Jadi tuh yang ternyata persepsi tone setiap kuping orang jelas beda. Iya, gitu. dan tadi jadi kalau yang udah ngerti jadi bias. Iya, iya. Makanya kan buat audio sebenarnya Nggak penting apapun penting sih. apapun. Iya benar. Masalah itu. Cuma kan lebih kayak tadi kan, lu pasti kan yang dari situ pasti ya tadi resonansi masih lain di body ya, terus bobot, ya kan ergonomiknya dan lu lebih ke situ lah, itu hal-hal yang lu doang yang bisa rasain. Iya, iya. Audiens iya. mana audiens mana ngerti. udah preference pribadi. Udah preference Karena pribadi. jujur aja, kita mau tone woodnya sama apapun, itu audiens nggak akan Nggak akan tahu. Nih ya, bass ketiga waktu bikin di sini, gue baru diceritain ketika bass itu udah berbentuk bass, waktu kayu bodinya itu sempat dijadiin tatakan kopi, ketumpahan kopi pula, sumpah, udah. Tapi ya lagi-lagi ketika main dibawa live nggak ada yang tahu, dia cuma tahu suaranya enak, udah. Ya gue setuju sama Om Erik, pick up gue Seymour Duncan, masih aman dong, masih boleh dong. Coba kalau misalnya udah bass gue custom, gue build dari nol, tapi dikasih pick upnya yang Korea-Koreaan, gue nggak yakin juga sih tone bass gue akan dipuji. Oke. Sekalipun pada saat itu mungkin senar gue baru, kayunya mahal-mahal, elektroniknya cakep, pun misalnya gue pakai aktif preamp gitu ya, tapi pick up gue nggak mumpuni, ya udah. Ya karena tadi pick up itu apapun yang dihasilkan bass ini kan yang ngambilnya itu pick up kan. Lu mau senarnya sejuta juga kalau pick upnya nggak bisa ngambil tone-nya, Iya. ya nggak nyampe juga kan. Quality detailnya nggak akan dapet. Nggak akan dapet juga Nah, gitu. berarti kalau dari tadi obrolannya Om Erik, Vicky gitu ya, kenapa gue sempet mancing ke arah pemula, karena again berasal dari orang yang sebenarnya istilahnya belum tahu dalam gitu. Tapi kalau ketika dan kalau sampai di tahap custom berarti harusnya dia udah learning something lah ya, gitu ya. Udah tahu apa yang dimau. Karena itu pentingnya custom adalah Yes. kita mesti kasih tahu si luthiernya visi kita nih terhadap bass ini apa nih. Iya, Gitu. iya, iya. Betul. Berarti harusnya kalaupun kita berani mengcustom atau upgrade, pastikan kita tahu apa yang kita mau, itu pertama ya. Ah, Yang dikejar apa? Yang dikejar apa. Nah, gitu tuh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ntar mau custom made gitu ya, custom made kayak di Shuke gini ataupun mau upgrade, pastikan teman-teman paham mau arah kemana nih. Karena gini Om, jujur ya, misalnya kayak gue sama Vicky kan ngelola sebagai admin IBP nih ya. Kita juga sering banget dapat pertanyaan teman-teman. Tapi sayangnya seringkali mereka justru pas kita challenge balik, lu mau apa yang mau lu kejar? Mereka belum sampai sana nih. Nah, nggak tahu kan? Iya. Speednya belum sampai. Nah, Iya. tapi kalau Luthier ditanyain, lo bikin apa nggak tahu juga. Iya. Akhirnya pas jadi, Akhirnya begini jadi- nih lo. Iya. Ujung-ujungnya replika. Replika. Jadi cuma datang, gue maunya Marcus Miller. Oh ya udah, jadilah replika Marcus Miller kan gitu. Cuman Yang which is tadi menurut gua, berdasarkan pengalaman sih, kalau mau ngereplika, itu tidak akan lebih murah dibanding beli udah jadi ya. Kalau kita benar-benar mau ngereplika sampai sedetail-detailnya. Itu, betul. Misalnya mau bikin Marcus Miller kan? dan misalnya anjlok, Misalnya anjlok. misalnya anjlok. Untuk bisa mereplika bener kan artinya kita mesti beli pickupnya yang beneran dipakai di vendor Marcus Miller. Ya, Preamp Preamp, juga. ya. Sadowski. Ya, nah, dan segala macam lah dengan tuner dan lain-lainnya kan. Vendornya Karena- vendor 70. dengan blok-blok ini juga sama gitu kan. Itu nggak akan lebih murah. Karena jujur ya, kalau gue boleh sedikit ngomong nih, bass custom itu nggak untuk dijual. Iya, Hmm. mau pakai selamanya. Ya kan? Karena ketika kita sudah memutuskan, gue akan custom bass, berarti lu nggak akan jual bass itu. Ini adalah anak lu. Yes. Iya. Ini tuh prakarya lu, Iya, yang lu tiar iya, lu. iya. Gua pikiran yang mungkin dari journey lu udah Iya. sejauh mana, lu udah tahu maunya apa, BM lu bisa dipenuhin di situ. Jadi kalau misalnya tadi lagi, misalnya budget lu apa rada-rada mepet, jangan custom. Sumpah. Mendingan beli jadi lu upgrade. Jadi bisa stay di situ. Kalaupun mau upgrade masih bisa ada room untuk upgrade-nya. Jujur, lu punya budget 9 juta, lu mau custom itu nggak akan Jadi bisa, apa sih? itu nggak akan bisa menangin kemana-mana. Iya, terhadap yang dijadi sebenarnya. Kompromi lu tuh banyak banget. Karena kebetulan gua ada custom bass ketiga tuh kalau nggak salah bisa sekitar 9 juta. Tapi gua udah super kompromi. Karena gua tahu gua nggak akan pasang aktif preamp di situ, nggak bakal dapat, nggak ngajar juga, dan gua nggak pada saat itu juga nggak eager untuk punya bass Bass dengan aktif preamp gitu. Jadi ya pasif, full pasif. Tapi gua berusaha bagus-bagusin di komponennya. Iya. Full CTS, Swisscraft, terus Mojo Dijon, apa namanya kapasitornya pakai Mojo Dijon. Itu kalau mau cari di online Mojo Dijon, nah silahkan cek aja harganya berapa. Gue nggak pakai apa namanya minimal gue nggak pakai komponen kapasitor yang gue beli di toko elektronik pinggir jalan gitu. Sekalipun beberapa works. Tapi kalau ya gue punya budget 9 juta, kenapa nggak bawa fullin gitu?
Tapi pun misalnya lu mau beli bass 9 juta, banyak yang banyak bagus. bagus. Oli second bagus, aman, terima beres, sudah tinggal datang duduk main selesai. Bayarannya sama. Iya kan? Sorry gue nggak tahu rate-nya berapa, tapi ya lu kita segitulah. Ya sama yang paling penting tadi, karena proses pencarian data jati diri ini kan belum ngerti ya Belum apa yang mau. ngerti. Budget tuh limited, mendingan lo ngambil Ibanez Gio dah daripada custom haki mirip-mirip, mendingan Ibanez Gio beneran. Nah, ngomongin ini gue jadi inget ini mau. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bass Sayer gua ya, gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai Sayer juga. Sayer Marcus Miller V7 ya, V7 Gen 1, Gen 1. Nah, ini salah satu perwujudan custom banyak mau nih. Jadi gue ngeliat Marcus Miller ini, Sayer ini punya rohnya Marcus Miller, of course ya. Marcus Miller yang desain, dia yang nentuin arahnya kemana ini bass, tapi kan intinya dia desain nggak plek-plek dengan vendor dia gitu ya, karena satu dan lain hal intinya gitu. Jadi ini yang gue custom di Shuki. Jadi hari ini tadi yang kayak gue bilang, gue hari ini sebenarnya mau jemput ini bass. Nah kalau temen-temen lihat ini looks-nya Marcus Miller V ya, Marcus Miller 5 Fender ya kalau secara looks gitu. Jadi dengan gue pasang ini, pigatnya gue ganti, tadi dia pigatnya white pearl gitu. Ntar gue kasih lihat foto aslinya seperti apa. Bridge-nya masih sama, preamp-nya juga preamp Sayer. Intinya gue cuma ubah looks. Jadi kalau di sini gue ubah looks aja. Jadi sebenarnya secara tone, again gue sama kayak Vicky, sebenarnya gue bukan penggemar jazz bass gitu ya. Most of my kayaknya separuh lebih bass gue tuh base-nya adalah P-tone gitu ya. Tapi gue somehow butuh at least ada satu jazz bass lah di arsenal gue lah gitu, di persenjataan gue gitu ya, weaponry gue. Jadi gue lagi dulu gue sempat pakai chord Elric New Jazz standar ya, NJS 5 ya. Itu udah pakai Delano, pakai Bartoli segala macam, dan ternyata jazz bass sih tapi terlalu modern. Hilang roh. Iya, jazz bass terlalu modern. Dan waktu itu gue baru dapat Warwick juga kan ya, yang pakai 2 single coil. Jadi akhirnya gue kemarin nyari jazz bass, gue nggak ketemu ini. Nah ini yang gue dandanin teman-teman. Jadi kalau yang ini gue boleh bilang yang gue modify ini lah, gue ngejar looks doang. Looksnya gue pengen kayak Marcus. Feelsnya sih konon menurut Om Erik yang udah nyoba banyak Fender mahal. Ini Fender banget ya, Fender banget. Jadi Sayer, you have a good job. Mungkin gue akan bahas ini spesial. Tapi intinya ini adalah salah satu perwujudan gue upgrade dengan mengejar looks only gitu ya, karena secara performance menurut gue bass ini udah mid minute gitu ya, udah ketemu lah yang gue cari apa di sini gitu sih. Jadi again mungkin sebagai penutup, teman-teman boleh custom bener-bener build from scratch kayak Vicky, ataupun boleh beli yang ada, misalnya kayak again kayak Marcus Miller V itu sekarang harganya udah, Fender Marcus Miller 5 senar itu harganya udah 40 lebih. Ini gue kayaknya nggak nyampe 10 juta lah ya, orang gue beli second, ini pigat cuma berapa ribu gitu ya. Jadi ini salah satu, dan surprisingly playability-nya oke. Playability-nya oke. Value for money-nya sih dapat banget Ya, dan sekarang looks-nya juga dapet nih. So kayak gitu teman-teman, itu semoga apa yang jadi obrolan kita sore hari ini ya, dari bapak-bapak banyak mau ini bisa kasih satu insight ke teman-teman gitu ya. Istilahnya kalau memang teman-teman lagi nyari bass, pertama gue sempat bahas konstruksi scale dan segala macam, itu bisa dicek. Tapi misalnya mereknya brand minded, bisa tadi dari Piki sempat nyaranin Yamaha. Kalau gue mungkin gue akan nyaranin kayak chord gitu ya, GB35 kayak gitu-gitu ya, itu cakep-cakep. Tapi kalau dari Om Erik, cari referensi yang dari basis idola kalian gitu ya. Terus kalaupun mau custom made atau hand build from scratch kayak gini ya, kayak dari Vicky, pastiin teman-teman ngerti apa maunya, goalnya apa gitu ya, karena akan jadi satu hal yang nggak nyambung kalau ternyata teman-teman misalnya nih hal sesepele, teman-teman suka string spacing 18 dibikinin 16,5. Itu mungkin satu hal yang emang string spacing sengaruh itu ya, percaya itu ngaruh gitu ya. Satu, kedua misalnya teman-teman pengennya neck width-nya ya. Nah, lebar necknya misalnya nutnya gue pengen 5 snap tapi lebar nutnya cuma 4 cm misalnya, tapi ternyata dibikinin 4,3, 4,4, itu akan ngaruh teman-teman gitu ya, sampai bahannya segala. Jadi pastiin teman-teman ketika goalnya udah jelas mau tahu kemana, biarin di stempel banyak mau, tapi at least maunya teman-teman akhirnya kesampaian karena ada harga yang harus dibayar di situ gitu ya. Dan itulah esensinya custom. Itulah esensi custom, kayak tadi Vicky bilang juga, kalau lu udah berani custom bass, pasti itu nggak dijual. Karena Gitu nggak ada ya. yang mau juga. Yes. Karena biasanya custom backup dengan custom kayak gini, mereka bikin instrumen buat player, bukan buat market gitu ya. Mungkin itu aja dari gua, Leo Morrison sign out bersama Om Erik dan Om Piki. Terima kasih teman-teman. See you next time. Bye bye.